Baik hadirin yang mulia, kita mulai lagi. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Ada sedikit tadi tergantung, yaitu tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kamu di malam hari. Bagaimana sempurnakan puasa di malam hari? Puasa itu siang hari. Ini sempurnakanlah puasa kamu di artinya amalan malam di bulan puasa disempurnakan. Macam mana caranya amalan malam itu? Apakah yang diamalkan di amalan malam itu? Pertama sekali, wala tubashiruhunna. Jangan kamu berhubungan dengan istri-istri kamu. Wa antum akifuna fil masjid, dan kamu itikaf di masjid-masjid. Buka surat Al-Baqarah ayat 187 nanti di rumah ya, boleh tengok ya, tafsirnya pun boleh ditengok ya. Kalau pandai bahasa Arab buka tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir, Jalalain. Nah, jadi lagi luas ya, supaya kita tambah ilmu kita. Apa maksud daripada wa atimus siyama ilal lail? Kamu sempurnakan puasa kamu sampai malam. Jangan kita sudah buka puasa, buka semua lah. Sudah buka puasa kan, sudah semua halal lah, suka hati lagi. Macam bukan bulan puasa, bukan. Tetapi justru di malam tuh kita betul-betul tinggikan amal kita. Kemudian iktikaf ini kalau kita baca riwayat, memang Nabi selalulah iktikaf di 10 hari terakhir. Asyru min awakhiril ayyam, yaitu di hari-hari terakhir. Jadi di hari-hari terakhir ini Nabi selalu melakukan seperti itu. Saya wallahu alam belum pernah puasa di sini. Apakah di sini dilakukan juga amal itikaf? Mudah-mudahan lah ya. Tapi kalau saya pribadi sama kawan-kawan hampir setiap tahun lah. Saya mungkin sudah ada 15 tahun nih itikaf terus lah kalau bulan puasa, terutama di akhir bulan puasa tuh 10 hari memang itikaf kita. Dan itikaf kita bukan hanya di satu masjid, karena di sini perintahnya wa antum akifuna fil masajid. Kamu beriktikaf fil masajid, di masjid-masjid. Bukan fil masjid. Kalau fil masjid kita sajalah. Tapi kalau fil masajid jamak, di masjid-masjid. Hidupkan suasana. Saya dulu waktu kecil masih pondok pesantren, budak kecil macam itulah. Ya kita umur berapa lah, umur 11, 10 tahun, 9 tahun. Kita itikaf saja di masjid. Bulan puasa tak ada tidur di rumah. Nanti mau bangun kena siram ratu sama air. Lekang-kukang lah berlari pergi air wuduk apa semua. Bentar sudah makan sahur, rame-rame makan sahur. Lepas tu sembahyang, lepas tu pagi tadarus, malam begitu tadarus lagi, baca Quran. Al-Hallul Murtahil daripada Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ya kan? Al-Baqarah terus sampai An-Nas. Ulang lagi Al-Fatihah lagi, masuk Al-Baqarah lagi, Alif Lam Mim terus sampai An-Nas, sampai mungkin pun 1 bulan boleh 10 kali khatam. Pada budak-budak kecil. Di kampung tu sudah suasana macam tu, tak ada orang yang free daripada puasa. Semua puasa, budak-budak kecil pun setengah hari puasa juga. Kadang-kadang pukul 9 pun dia sudah berbuka, tapi ikut makan sahur. Untuk mendidikkan kepada dia macam mana puasa ni wajib fardunya. Sampai budak-budak tu pun dia berlumba-lumba, kamu puasa tak? Puasa. Kamu puasa yang yuk ya? Aku puasa yang yuk. Pagi-pagi buka periuk. Itu puasa yang yuk lah tu. Ya kan? Kalau saya dulu ada tipu-tipu sikit, karena rumah saya belakang tu dekat sungai. Dekat sungai banyak pokok tebu, banyak pokok jambu. Siang-siang kita pergi sungai, lompat-lompatan, main naik atas sikit ada jambu, kita petik jambu, kita makan dalam sungai. Pulang-pulang buat pura lemas lah. Nenek bilang, man puasa nek, tapi sudah batal. Itu anak-anak macam tu, tapi sudah dimulai tak apa. Memang sifat anak-anak. Nah ini wa antum akifuna fil masajid, iktikaf di masjid-masjid.
Mudah-mudahan kita mulai tahun ini ya, supaya kita apa gunanya itikaf di masjid-masjid? Supaya kita ada kans, ada kesempatan untuk mendapat Lailatul Qadar. Macam mana boleh kita dapat Lailatul Qadar kalau kita tak itikaf di masjid? Itikaf kita pula di Carrefour, itikaf kita di bazar, di sanalah. Cari sepatu baru lagi, baju baru, peci baru, nanti buat hadiah untuk anak Idul Fitri. Macam mana kita nak dapat Lailatul Qadar? Bakar kuih lagi, sudah 6 macam, tambah 7 macam lagi, lemang lagi, 10 apa semua. Dodol pun mau dibikin. Dan ini nenek atuk datang daripada Sumatera, daripada mana, dari Terengganu. Pakai. Nah, itu fikir kita. Akhirnya apa? Lupa ibadah, lupa itikaf. Mana dapat Lailatul Qadar lagi? Nah, rugilah kita. Padahal bulan Ramadan ini, ya kan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Macam mana cara hitungnya tuh? Satu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, Tuhan. Subhanallah. Itu 1000 bulan itu 1000 bulan-bulan yang baik. Bukan 1000 bulan yang buruk. 1000 bulan tuh orang puasa semua, 1000 bulan tuh orang sembahyang semua, 1000 bulan tuh orang zakat semua, 1000 bulan tuh orang itikaf semua. Itu satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada itu. Bukan 1000 bulan yang hampa, 1000 bulan yang lalai, 1000 bulan yang tak puasa, 1000 bulan yang maksiat, bukan. Tapi 1000 bulan yang penuh dengan amal-amal soleh. Maka satu Lailatul Qadar lebih baik daripada itu. Ini Tuhan, tunai Allah bagi pada kita. Maka insya Allah niatkan sejak sekarang ya, bulan Ramadan nih. Kalau kita ini kemenangan orang Islam nih. Orang Islam nih kalau dia sudah dapat Lailatul Qadar, salatnya makin bagus. Nanti lepas hari raya dia sembahyang dia makin bagus, zikir pagi petang dia makin bagus. Masya Allah, baca Quran tuh makin rajin, Masya Allah. Sedekah pun makin rajin. Sekejap-sekejap sedekah, sekejap-sekejap infak, Masya Allah. Apa-apa yang dia dapat cash dia langsung infakkan sebahagian daripada itu. Tak tunda-tunda lagi. Tahun depan sajalah saya bayar zakat, tahun depan saja. Jangan tunggu bulan puasa. Sedekah itu tiap hari pun boleh, seminggu sekali, sebulan sekali boleh, bukan harus tunggu bulan puasa. Supaya zakat tahun itu bolehlah 1 kali setahun. Tapi kalau yang hari-hari kita tetap sedekah. Insyaallah ya. Maka di situ ditunaikan. Wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabu, itulah batasan-batasan Allah. Hudud ini batasan Allah ini jangan dilanggar. Namanya batas sepadan, kok kita langgar, kenalah imigrasi marah sama kita. Tuhan nih pendatang haram nih Tuhan nih. Ini 10 tahun nih Tuhan masuk jail. Kena saman lagi berapa ribu ringgit. Itu dunia Tuhan, ini hududullah. Jadi maksudnya larangan terhadap berhubungan suami istri itu adalah merupakan bahagian daripada hududullah. Tilka hududullah fala taqrabuha, maka sekali-kali jangan kamu dekati. Hampir jatuh kepada haram. Hampir jatuh kepada haram. Memang istri kita sendiri, tapi ini perintah Allah, larangan Allah. Nah, ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah diterangkan oleh Allah ayatihi, tanda-tanda ayat-ayatnya ini, linnas, untuk manusia, la'allahum yattaqun, semoga mereka menjadi orang-orang yang takwa. Nah, tadi di sini ada tertinggal satu ayat, sengaja saya tinggal. Kenapa sebenarnya ayat ini adalah terakhir. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakan aku sangat dekat pada mereka. Kalau amal puasa ini sudah dapat, ya kan, semua sempurna, ya kan, makan sahur sempurna, segerakan makan sahur, lambatkan makan sahur, segerakan buka puasa sempurna, terus halalan thayyibah, kemudian itikaf, apa semua dapat. Itu baru fa inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, pasti aku akan menerima semua doa kalian. Idza da'an, apabila dia berdoa, fal yastajibu li, oleh karena itu mintalah kepada aku. Tapi syaratnya apa? Wal yu'minu bi, berimanlah kamu kepada aku. Sempurnakan iman kita kepada Allah. La'allahum yarsyudun. Ini dia inti daripada
inti daripada hidayah ini la'allahum yarsudun, semoga mereka dibimbing senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah kalau sudah membimbing kita Tuhan, masya Allah, jadi orang elok lah, orang baik saja. Ashabul yamin ataupun ashabul maimanah, orang-orang satu kelompok yang ada di kanan, di arah kanan, sebelah kanan, artinya orang-orang yang ahli surga lah. Dari dunia pun sudah nampak langkah-langkah dia. Di rumah dia macam surga, masjid dia macam surga, muka dia macam orang surga, amalan dia macam kata-kata dia berbau surga, pandangan mata dia sejuk macam surga, telinga dia pun diperdengarkan untuk surga, cakap dia pun begitu, sedekah dia apa, semua amalan-amalan orang surga, silaturahminya semua amalan orang surga. Suci mensucikan, bersih membersihkan, ingat mengingatkan satu sama lain. Nah, demikianlah lebih kurang ya. Jadi semoga bulan Ramadan kita tahun ini sebagai bulan pembakaran. Ramadannya Idul Fitri kembali suci. Jadi Idul Fitri itu kembali itu bukan pulang. Kalau pulang nanti artinya jadi mudik. Orang Jakarta, Indonesia sudah panggil jadi mudik pulang kampung. Ya, bukan pulang kampung arti Idul Fitri. Idul Fitri kembali fitrah. Kalau pulang kampung itu bila-bila masa boleh. Kalau kita mau maaf-maafanlah di mana kita banyak berbuat dosa. Tuhan 1 tahun di mana? Di Bukit Sekilau. Minta maaf sama orang Bukit Sekilau dulu lah, baru pergi kampung kita. Ya, emak saya di kampung, tapi sama emak itu kan sekali setahun sana. Tiap hari kita ada di Bukit Sekilau. Kadang-kadang kita makan sop, bau sopnya sampai ke rumah tetangga, tapi tak dikirim sop, berdosa kita Tuhan. Kadang-kadang kita bentak anak itik dia, ya kan, anak kambing dia, oh, kamu masuk sini, dasar itu tuan kamu tidak benar. Mana pula kambing tahu boleh masuk atau tak masuk? Kamu tak tengok ada tulis ini dilarang kambing masuk. Macam mana dia nak baca dilarang kambing masuk? Namanya kambing masuk juga kita maki-maki tuan dia, berdosa kita. Nah, banyak dosa kita sama jiran-jiran tetangga. Semestinya di hari pertama Idul Fitri kita minta maaf pada mereka. Yang tempat jauh nanti sajalah, boleh hari ketiga, hari keempat kita boleh. Aneh sekarang sudah terbalik. Mana hari pertama sudah Bukit Sekilau sudah sepi, ya, Kantang Perit pun sudah sepi. Mana Tuhan? Oh, pergi kampung, ada pergi ke Kelantan, ada pergi mana-mana. Apa minta maaf sama mak? Minta maaf sama mak tiap hari pun boleh. Tapi orang kampung yang kita sudah buat dosa, makanya Nabi kata, apabila kamu dibilang orang baik adalah baik kepada jiran. Jadi sebaiknya kita minta maaf sesama jiran dulu di hari pertama. Sudah bersih kita dosa kita sama hari pertama, baru kita mudik. Sekarang sudah jadi budaya nih, sudah susah dirubahnya. Jakarta pun macam itu. Hari pertama kota Jakarta macam kota mati, tak ada manusia, semua pergi Jawa, pergi Sumatera. Tiket pun sudah mahal, sekarang kami tengok tiket sudahlah warna merah, sudah terjual habis semua ini. Apa kerjanya? Orang pikir tiket, pikir pulang, bukan pikir itikaf, bukan pikir sembahyang tarawih, pikir tiket pulang pula. Macam mana kita? Inilah sudah rusak. Maka budaya ini boleh kita hapus dengan apa? Dengan kita merubah amal-amal kita, insyaallah taala. Apabila kita berniat dengan baik, maka fayubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengubah keburukan-keburukan kamu menjadi kebaikan. Semoga Allah terima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran muqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah keluarga kami ya Allah, ampuni ibu bapa kami ya Allah, ampuni guru-guru kami, ustaz-ustaz kami ya Allah, ampuni segala umat ya Allah, ampuni pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di bulan Ramadan ini. Bukakan pintu hati orang kami ya Allah, bukakan pintu taubat istighfar kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, matikan kami dalam kalimah yang terakhir, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyil ummi Muhammadin ashabi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.